Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Liberty. Sore hari ini Liberty berada di halaman Kori Kamandungan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, yang pada biasanya setiap hari Sabtu ada semacam kegiatan defile drum band Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Hanya saja pada Sabtu kali ini kondisinya tidak memungkinkan, pasalnya hujan, sehingga kegiatan defile drum band Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ditiadakan. Termasuk di Kori Kamandungan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ini juga tampak sepi. Nah, malah kebetulan ini sore hari ini Liberty bertemu dengan beliau. Selain budayawan, pengamat budaya, pelaku budaya, juga merupakan trah-dalem dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Beliau adalah Raden Surojo. Loh Raden, ini dalam rangka apa ini kok ada di Kamandungan? Oh iya Mas, Ji. ini tadi sebenarnya saya mau lihat parade drum band, karena setiap Sabtu sore itu kan biasanya ada drum band. Saya jauh-jauh dari rumah menuju ke Kamandungan Keraton Surakarta Hadiningrat, ternyata karena mungkin hujan ya, akhirnya mungkin drum bandnya atau parade drum band ini ditiadakan. Yo agak kecewa sih Mas, tapi ya itu karena mungkin cuaca, karena kondisi hujan deras, saya dapat memaklumi ya, karena hujan ini ya mungkin kalau toh dipaksakan ya kasihan para bergodonya, yang lihat juga tidak ada begitu Mas Yani. Nanti, kebetulan Den, ini belakangan ini kemarin kan rame masalah unggahan yang diunggah oleh Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Purboyo, salah satu putra dalem Sinuwun Pakubono ke-13, yang di situ ditulis nyesel gabung dengan Republik. Lah, Raden Surojo sebagai trah dalem dari keraton sekaligus budayawan, ini menurut Raden Surojo gimana ini? Ya itu bagaimana, menurut saya itu kan hak beliau untuk berpendapat lah. Karena ini hak pribadi untuk berpendapat, karena itu kalau menurut saya itu adalah pendapat pribadi, dijamin oleh negara tentang pendapat itu. Hanya mungkin dari apa yang disampaikan itu mungkin juga membawa implikasi pada bagaimana upaya Keraton Surakarta Hadiningrat itu berjuang untuk mengembalikan kedudukan daerah istimewa Surakarta, Mas. Raden, unggahan dari beliau Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Purboyo ini mengganggu nggak dengan dis yang akan diminta kembali ke Solo ini? Bisa ya, bisa tidak. Karena ini tergantung situasi politik di kemudian hari. Kalau jika dari pemerintah pusat ini melihat apa yang disampaikan oleh putra dalem ini bernuansa dianggap sesuatu yang negatif, nah ini menjadi penghambat dari pengembalian status daerah istimewa Surakarta ke Keraton Surakarta Hadiningrat. Tapi sebaliknya, apabila ini menjadi tanggapan positif dari pemerintah pusat, ini bisa juga menjadi pendorong semakin dipercepatnya pengembalian status daerah istimewa Surakarta Hadiningrat. Jadi ini tergantung bagaimana pihak pemerintah itu menanggapi statement yang diucapkan atau statement yang dilontarkan oleh putra dalem ini. Jadi saya tidak bisa mengatakan ini menghambat atau tidak bisa mengatakan ini sebagai faktor pendorong terbentuk pengembalian dis. Hanya saja kami melihat bahwa fokus dari masyarakat kita yaitu bagaimana sebenarnya kita adalah mengembalikan status daerah istimewa Surakarta yang saat ini statusnya masih dibekukan, belum dikembalikan. Jadi kalau di luar sana ada pendapat bahwa daerah istimewa Surakarta sudah dibekukan secara permanen, itu adalah pendapat yang keliru. Karena secara hukum
kita belum ada kok pencabutan status daerah istimewa Surakarta mulai dari Perpres nomor 16 ya, kemudian dari Undang-Undang Dasar 45 pasal 18 itu belum ada istilah pencabutan daerah istimewa Surakarta. Jadi dengan demikian bahwa masih ada kesempatan bagi Karaton Surakarta, bagi masyarakat Surakarta untuk berjuang mengembalikan status daerah istimewa Surakarta. Agar apa? Agar marwah budaya dari ex Karaton Surakarta, Negari Keraton Surakarta Hadiningrat itu dapat kembali lagi. Yang kemudian yang kedua, dengan pengembalian DIS ini insya Allah kita akan menjadi lebih sejahtera, dalam artian sejahtera dalam bidang budaya, dalam bidang sosial, sehingga Negari Keraton Surakarta yang menjadi daerah istimewa Surakarta itu dapat ikut memikirkan tentang kawulonya, tentang rakyatnya yang berada di ex Karisidenan Surakarta yang dulu menjadi daerah istimewa Surakarta. Ya, semoga dengan ini adalah menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa kita sama-sama lah, pemerintah pusat, kemudian keraton, itu hendaknya ada suatu komunikasi. Dengan demikian diharapkan mencari solusi. Tapi bagi masyarakat yang utama itu daerah istimewa Surakarta itu adalah suatu hal yang pokok. Karena ini tidak bisa ditawar lagi, karena memang dasar hukumnya masih kuat. Nanti belum ada pencabutan sampai sekarang ini tentang status keistimewaan Surakarta, Mas. Raden, kalau DIS itu wilayahnya Solo Raya, padahal ada 2 kabupaten yang dimiliki atau diini oleh Mangkunegaran, toh gimana jadi? Daerah istimewa Surakarta itu adalah gabungan dari wilayah Karaton Surakarta dengan wilayah Puro Mangkunegaran. Jadi konsepnya dulu adalah bahwa raja atau Susunan Pakubuwono itu adalah kepala DIS, kemudian Mangkunegoro itu adalah wakil kepala DIS, sedangkan eksekutifnya itu ada di Patih Dalem, ya, ada di Patih Dalem dan Patih Jeron dari Mangkunegaran. Ini eksekutifnya, sedangkan kewilayahannya, saya bicara kewilayahan DIS, bahwa secara kewilayahan itu daerah istimewa Surakarta itu di bawah naungan Karaton Surakarta Hadiningrat, di bawah naungan Puro Mangkunegaran termasuk wilayahnya, sehingga tidak bisa dipisahkan antara Kasunanan dengan Mangkunegaran itu, begitu, Mas. Berarti wilayahnya 6 kabupaten 1 kota madya? Iya, jadi wilayahnya itu adalah 1 kota, yaitu Surakarta, kemudian 6 kabupaten, yaitu Boyolali, Karanganyar, Sukoharjo, Wonogiri, Klaten, Sragen, itu adalah ex atau bekas Karisidenan yang dahulu menjadi daerah istimewa Surakarta, daerah atau yang kita kenal dengan Swapraja. Secara sejarahnya demikian, Mas. Itu DIS nggih, Den. Kok lebih sempit ya? Padahal dulu Nagari Surakarta Hadiningrat itu kan wilayahnya bahkan sampai ke Ponorogo, ke Pacitan, ke Madiun, bahkan ke barat juga ada, sampai ada sesuatu yang di Yogyakarta. Lah kan DIS malah jadinya sempit gitu. Ya, betul. Memang setelah Negari Karaton Surakarta ini bergabung dengan pemerintah RI, memang merupakan suatu perjuangan ya bagi Karaton Surakarta. Ini adalah bagaimana dulu Sinuwun Pakubuwono ke-12 ini, karena beliau seorang nasionalis, seorang yang cinta kepada negara Republik Indonesia, beliau dengan rendah hati menyerahkan Keraton Surakarta, daerah istimewa daerah Keraton Surakarta ini menjadi bagian dari Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 1 September 1945. Jadi 4 hari sebelum pernyataan Sultan Hamengkubuwono ke-9 bergabung dengan RI. Jadi lebih dulu Surakarta dibanding dengan Yogyakarta. Kalau menurut catatan sejarahnya kan seperti itu. Ini adalah suatu bentuk bagaimana
Raja Surakarta yaitu Sinuhun Pakubuwono yang ke-12 itu merasa dirinya bahwa saya adalah bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia yang tak terpisahkan. Jadi semestinya beliau itu juga menjadi seorang pahlawan karena beliau itu tidak ego. Kalau ego bisa saja beliau tidak mau menggabungkan Keraton Surakarta Hadiningrat atau Negari Keraton Surakarta Hadiningrat bagian daripada pemerintah Republik Indonesia atau negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tapi karena beliau mempunyai jiwa yang nasional yang tinggi, mempunyai kesadaran hidup berbangsa bertanah air bahwa Negari Keraton Surakarta Hadiningrat itu adalah bagian dari, sehingga apapun yang terjadi bagaimanapun wilayah yang dulu luas sampai ke Jawa Timur berdasarkan perjanjian Giyanti itu kemudian diterima menjadi wilayah yang sempit yang kemudian pada tahun 1945 itu menjadi daerah Swapraja ya, karena adanya untran-untran atau adanya kekuatan dari kelompok kiri yang akan menjadikan Surakarta sebagai basis kekuatan untuk menghantam pemerintah pusat yang pada saat itu ada di Yogyakarta. Maka daerah istimewa Surakarta itu menjadi terganggu. Nah, kelompok kiri ini berusaha untuk menghancurkan Keraton Surakarta Hadiningrat yang dianggap sebagai feodal. Belum mesti yang namanya feodal itu jelek ya, tetapi di mata kelompok kiri pada masa dulu ini dianggap sebagai sandungan bagaimana kelompok kiri itu untuk menghancurkan atau untuk menggulingkan pemerintahan yang sah pada saat itu yang dipimpin oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir. Begitu Mas. Gini Den, selain beliau Sinuhun Pakubuwono ke-12 pada saat itu, selain memberikan bagian dari wilayahnya, pasti juga dana-dana segar gitu toh Den. Lah itu dimaksudkan untuk mensejahterakan untuk rakyat. Lah kenapa sekarang ini kenyataannya sepertinya rakyat nggak sejahtera gitu? Ya. Seperti diakui bahwa setelah Sinuhun Pakubuwono ke-12 itu menyatakan penggabungan diri dengan pemerintah pusat, ternyata tidak hanya sekedar pernyataan, tetapi juga ada harta kekayaan, ada uang-uang yang ada catatan-catatan itu, ada bukti serah terimanya, harta kemudian uang yang diserahkan untuk kepentingan Republik. Jadi tidak ada ada anggapan bahwa pemerintah Surakarta Prolondo itu sangat tidak benar. Kalau pemerintah Surakarta Prolondo tidak mungkin nyumbang ke pemerintah Republik Indonesia. Sinuhun Pakubuwono ke-12 itu orangnya luar biasa, mengorbankan Keraton Surakarta, menyumbangkan sebagian hartanya, sebagian uangnya untuk kepentingan Republik, dengan harapan dari Republik yang sudah berdiri nanti akan kembali lagi untuk mensejahterakan Keraton Surakarta Hadiningrat dan wilayah kawulo yang ada di seluruh wilayah Negari Keraton Surakarta Hadiningrat. Namun dalam perkembangan ternyata maaf, pemerintah lupa bahwa ada beban, ada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat, yaitu mensejahterakan kembali Keraton Surakarta Hadiningrat, mengangkat kembali marwah Keraton Surakarta sebagai eks budaya, kemudian mensejahterakan rakyat yang ada di eks Karesidenan Surakarta yang tadinya menjadi negari Keraton Surakarta Hadiningrat atau menjadi dari daerah istimewa Surakarta ini. Bahwa itu adalah kewajiban pemerintah. Harapan keraton dulu memang seperti itu, harapan Sinuhun Pakubuwono ke-12 seperti itu. Ternyata sampai sekarang harapan tinggal harapan. Ya, ini merupakan suatu masukan kepada pemerintah pusat bahwa apa yang terjadi di daerah rakyat ini menunggu apa yang menjadi kebijakan pemerintah Surakarta, menjadi pemerintah pusat. Jadi keluarga besar Keraton Surakarta Hadiningrat, kemudian saya sebagai warga yang warga yang menjadi kawulo eks negari Surakarta Hadiningrat itu juga berharap, saya selaku warga berharap bahwa pemerintah Republik Indonesia itu mengembalikan lagi status dis kepada Surakarta. Jadi begitu, jadi tidak kami tidak ekstrim, tidak. Nah, ini tidak ekstrim. Kami selaku warga negara tidak pernah menyesal
dengan bergabungnya Negari Keraton Surakarta Diningrat ke pemerintah Republik Indonesia tidak pernah kami sesali. Yang kami sesali adalah bagaimana pengelolaan pemerintahan kok sampai seperti ini. Yang kedua, kewajiban pemerintah yaitu mengembalikan status daerah istimewa Surakarta ini masih belum terwujud. Itu saja tanggapan kami selaku warga atau kaulo bekas Negari Keraton Surakarta Diningrat ini yang saat ini mengharapkan kepada pemerintah pusat untuk segera merealisir apa yang menjadi kehendak kaulo atau yang menjadi kehendak rakyat yang ada di daerah istimewa Surakarta Diningrat ini. Menurut Raden Surojo gimana? Artinya gini, sampai puluhan tahun kenapa DIS nggak pernah kunjung dikembalikan ke Solo, padahal dari presiden yang pertama hingga yang sekarang ini Keraton Kasunanan Surakarta Diningrat banyak membantu. Misal kemarin juga Pak Harto pun dengan pedulinya ketika keraton kebakaran dan lain-lain. Nah, menurut Raden kenapa kok puluhan tahun sampai sekarang nggak pernah kembali, kenapa? Ya mungkin loh kami selaku warga ya, selaku rakyat yang berdiam di Negari Keraton Surakarta Diningrat itu melihat mungkin pemerintah merasa keberatan karena ini berkaitan juga dengan anggaran. Seperti diketahui bahwa saat ini pemerintah Republik Indonesia sedang nedeng-nedengnya ini efisiensi anggaran dalam rangka untuk mensukseskan program pemerintah. Itu mungkin pertama adalah soal anggaran ya. Kemudian yang kedua adalah soal dari niat baik dari pemerintah. Apakah pemerintah sekarang ini mempunyai niat baik enggak untuk mengembalikan status DIS? Itu yang kami pertanyakan. Yang ketiga mungkin persoalan yang dianggap oleh masyarakat, kondisi keluarga Keraton Surakarta yang dianggap mungkin masih belum sinkron ya antar keluarga. Tapi itu kan persoalan keluarga yang mestinya itu tidak bisa dikaitkan dengan kondisi nasional. Nah, jadi kalau misalnya pemerintah Republik Indonesia itu ada niatan untuk mengembalikan DIS, mestinya berupaya bahwa kami akan mengembalikan status DIS. Keraton Surakarta harus mempersiapkan diri, difasilitasi oleh pemerintah. Kalau saya yakin kalau difasilitasi pemerintah, saya yakin tidak ada masalah kok. Tidak ada masalah. Ini tergantung pemerintah pusat. Nah, pemerintah pusat mau enggak? Satu, ada niat baik untuk mengembalikan. Dua, memfasilitasi kondisi yang ada di Keraton Surakarta atau kondisi yang ada di keluarga Keraton Surakarta. Ini bukan hal yang sulit bagi pemerintah, karena pemerintah punya dana, punya kekuasaan, punya sumber daya manusia. Itu hal yang mudah bagi pemerintah. Apalagi negara adalah pelindung bagi seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, atau pemerintah RI itu menjadi semacam power bagi perwakilan bagi rakyat di seluruh Indonesia, punya tenaga, punya alat pertahanan, punya uang, punya kebijakan. Saya kira tidak hal yang sulit Pak. Terima kasih Raden. Demikian wawancara Liberty dengan salah satu kerabat dalam dari Keraton Kasunanan Surakarta Diningrat sekaligus pelaku budaya di Kota Solo. Beliau adalah Raden Surojo.